Apa kabar buat penonton setia Pas Mopi? Saya ingatkan khususnya buat cewek di luar sana agar berhati-hati jika bertemu dengan orang baru. Dan jangan pernah tergoda dengan kegantengannya. Seperti di film kali ini, mengisahkan dua wanita setelah berkenalan dengan pria asing. Dari situlah sesuatu yang mengerikan terjadi, hingga wanita itu berusaha untuk bisa lolos dan berupaya balas dendam. Seperti apa keseruan film kali ini? Kita langsung saja ke alurnya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Katie. Ia yang begitu lugu, malah mendapatkan circle pertemanan yang bergajulan. Lalu teman-temannya itu mengajak Katie melahap narkoboy sambil ditemani dengan minuman Saiton. She's playing. I'm not taking drugs. Everybody ready? Katie, you got this. Akan tetapi Katie menolak. Soalnya itu bukan passion dia yang merupakan anak rumahan. Ya mungkin dia teringat dengan lagu Bang Haji Rhoma Irama. Cheers! Scene berlanjut saat Katie mengajak bestinya yang bernama Sloan untuk menginap di rumahnya. Mereka berdua baru saja lulus kuliah dan sebentar lagi akan kerja di sebuah peternakan yang sama. Ibu Katie mengatakan kalau besok pamannya akan mengantar mereka ke bus yang menuju peternakan. CSA, that's right. Loosen up a little. Oh my god. Hey, your uncle's on his way. You're gonna have fun. We'll text. You'll call. Di keesokan harinya, paman Katie yang bernama Jason tiba. Jason ini adalah seorang detektif yang sangat menyayangi keponakannya. Ia berharap mereka menginap dulu semalam di rumahnya. Oh, it's so great to fun. Yeah, of course. Yeah, it's down here. Sloan sangat antusias menjalani kehidupan barunya nanti. Bahkan, ia mengajak Katie untuk membuat nama samaran untuk seru-seruan. Dan akhirnya, terpilihlah nama Wati untuk Sloan dan Katie berubah menjadi Kokom. One more time, ask me a question. I'm fine. Jason mengantarkan mereka sesuai jadwal. Namun karena belum tahu kapan busnya datang, para gadis itu memutuskan bertanya kepada kasir toko, sekalian numpang ke toilet. Next bus comes. In about an hour, I just text. But if you go in there, don't drink the coffee. Karena masih lama, Jason disuruh untuk pulang saja. Namun sebelum itu Jason yang sangat protektif ini ingin Katie mengirimnya SMS setiap hari. Isi SMS-nya harus berisi kode sesuai urutan abjad perharinya. Ia menyuruh melakukan itu supaya Jason tahu kalau itu memang Katie. Lalu mereka sepakat kalau kode hari pertama adalah dari abjad A, yaitu apel. Dan hari kedua jadi B, atau banana. Dan begitu seterusnya. Okay. Bye. Bye. No, bye. Karena toilet di toko tadi sedang rusak, mereka memutuskan ke kafe sebelah sambil menunggu bus di sana. Help you. Where is it? Thanks. This guy cause any trouble? You guys have any pie? Lalu mereka berkenalan dengan dua pria bernama Jed dan Lucas. Dan sesuai rencana semalam, dua gadis ini memakai nama samaran mereka. Adik kakak ini menawarkan tumpangan untuk menuju ke peternakan. Pada awalnya, Katie menolak karena mereka orang asing. Namun karena Sloan ini tipe cewek rahim anget, selalu tergoda dengan pria tampan. Ia pun merayu Katie untuk ikut saja. She called you ma'am? Which one? Right? Yes. Namun ada yang aneh, peternakannya sudah terlewatkan, tapi mobilnya masih saja digasken. Saat ditanya ini mau kemana, si pria bilang nanti juga kalian tahu. Rupanya, mereka dibawa ke sebuah restoran milik keluarga si pria. Jed bilang kalau para peternak sering kesini untuk mengambil bahan perlengkapan. Jadi ini cuma kunjungan yang masih berhubungan dengan peternakan. Kecurigaan para gadis tak terbukti. Lalu mereka ditraktir makanan oleh sang ibu. Akan tetapi ada yang aneh pada makanannya. Recipe. Setelah lama pingsan, tiba-tiba mereka sudah berada di tengah hutan. Masing-masing dimasukkan ke dalam kontainer berbeda sambil dirantai. Kemudian Jed menghampirinya sambil membawa bedil mimis. Ia mengejek para gadis yang sedang bertindak itu. Katanya ini di tengah hutan mustahil ada yang mendengarnya. My advice,
What are you talking about? Namanya Boris. Ia masih satu komplotan dengan mereka. Ia kesal karena mobil pickup miliknya malah dipakai untuk membawa para gadis ini. Setelah itu ia menghampiri Katie dan bertanya tentang ponsel miliknya. Boris paham kalau Katie memakai nama samaran. Namun yang jadi pertanyaannya, kenapa setiap SMS yang dikirim kepada Jason ada kata-kata apelnya? Karena Katie diancam, Sloan bilang itu adalah sebuah kode agar pamannya tahu kalau Katie baik-baik saja. Namun mereka tak bilang kalau kode itu cuma berlaku 1 hari saja. I'm not even gonna hurt your friend for lying to me. You type Apple. Now we're all getting along. Para gadis itu dipaksa untuk mandi. Tubuh mereka diharuskan bersih dan wangi. Entah apa yang direncanakan kelompok itu. Lalu muncul seorang sheriff yang tiba-tiba nongol begitu saja. Para gadis itu tentu sangat senang dan mengatakan kalau mereka sedang diculik. Is this true? Sungguh asam sekali. Sheriff itu ternyata masih komplotan mereka. Lalu ia mengatakan bahwa ia akan kembali setengah jam lagi untuk bersenang-senang. Entah apa maksud dari cungurnya itu. Katie dan Sloan mencoba merayu Lucas agar mau melepaskannya. Mereka mau membayar berapapun itu, tinggal sebut saja nominalnya. Akan tetapi, Lucas tak meresponnya dan seperti yang bodoh amat dengan nasib mereka. Kalau begini baru jelas, rupanya para gadis ini dijadikan pemuas nafsu di ranjang. Dan si sheriff adalah pelanggan pertama. Di sisi lain, Jason yang sudah mendapatkan SMS dari Katie merasa curiga. Pasalnya ini tidak sesuai dengan kode yang mereka sepakati. Lalu ia mencoba menelepon ke peternakan. Namun katanya, mereka tak ada di sana sejak awal. I specifically asked her to use a different code word every day. This is real life, not alias. Jason melaporkan kasus ini kepada sheriff di wilayah tersebut. Ia berharap bisa segera menemukan keponakan dan sahabatnya itu. Akan tetapi, ia tak tahu kalau sheriff yang ia temui ini adalah salah satu komplotan penculiknya. Jason juga menceritakan soal kode SMS yang tak sesuai. Si sheriff cuma bilang kalau ia akan segera menyelidikinya. Yeah, I think they were taken. Tell you what. Kembali ke hutan. Terlihat pelanggan kedua datang. Kita sebut saja si Cedet. Setelah memilah dan memilih, akhirnya ia memilih Sloan. Para gadis ini kedatangan pelanggan ketiga. Tapi kali ini, wajah mereka harus ditutupi. Seakan pelanggan yang satu ini begitu istimewa. Sungguh malang sekali nasib mereka. Khususnya Sloan yang menjadi pilihan terbanyak para hidung belang. Di tengah kesedihan mereka yang belum reda, Boris datang kembali setelah ditelepon oleh si sheriff. Boris merasa kena tipu setelah tahu kebenaran tentang kode yang salah. Lalu ia mengatakan kepada Jed kalau paman Katie yang seorang detektif sedang menyelidiki kasus ini. Agar semua tak jadi masalah, Boris meminta agar para gadis itu disingkirkan saja. There's another bus coming tomorrow. Kemudian Jason mengunjungi sebuah kafe, berharap mendapatkan petunjuk tentang keberadaan para gadis itu. Untung saja, ia bertanya pada orang yang tepat. Si pemilik kafe masih ingat dengan mereka. Katanya para gadis itu pergi bersama 2 pria muda yang membawa mobil pickup warna biru. Dengan informasi tersebut, Jason pergi ke tempat registrasi mobil. Lalu ia bertanya, siapa pemilik mobil dengan ciri-ciri tersebut. Lalu pegawainya mengatakan, kalau pemilik mobil itu bernama Boris. Tapi untuk mengetahui alamatnya, Jason harus menunggu dulu. Sesuai rencana, mereka akan menyingkirkan 2 gadis hari ini juga. Namun sebelum itu, mereka harus menunggu dulu sampai si sheriff datang. Lalu si Cedet ditugaskan untuk menjaga para gadis, sementara yang lainnya pulang dulu. Tak menyia-nyiakan kesempatan emas ini, Katie yang semula lugu malah berubah menjadi liar dan mencoba merayu si Cedet. Did you love them? I didn't think you liked me. The girl's uncle asked about a blue.
We have a problem. Di tengah perjalanan pulang, Katie tiba-tiba menghentikan mobilnya. Lalu ia berpikir kalau seharusnya mereka balas dendam dulu agar semua yang menimpa dirinya terbayarkan. Lalu mereka pun langsung mengunjungi toko perkakas. Dengan penuh percaya diri, Katie dan Heather mengambil barang-barang yang akan mereka gunakan. Pemilik toko terlihat sedikit takut. Bagaimana tidak, kondisi dua gadis ini seperti orang yang habis tawuran. Dan barang-barang yang mereka beli ini mungkin akan digunakan untuk tawuran ronde kedua. Hello? Para gadis terus melemparinya hingga ambruk. Terlihat kepuasan dari wajah mereka. Saat sadar, Boris langsung memelas minta dilepaskan. Katanya ia punya duit $100.000 dan menyuruh ambil saja semuanya. Kemudian mereka setuju melepaskan Boris, asalkan ia menunjukkan keberadaan si topeng bagong itu. Setelah dapat nama dan alamatnya, para gadis itu berbohong. Dan si Boris siap untuk dihukum dengan alat pelancar BAB buatan mereka. Ketika Jason sudah mendapatkan alamat Boris, ia melihat pemandangan yang cukup mengerikan. Lalu ia melaporkannya kepada si Sheriff sambil menghubungi ponsel keponakannya. Mereka sudah tiba di target kedua, yaitu si topeng bagong. Sambil melihat situasi dan kondisi, Sloan yang punya dendam pribadi itu langsung menghampirinya. Terlihat jelas wajah orang itu sangat kaget, tapi tanpa merasa takut, ia pun mengoceh tidak karuan. On my side. Sungguh di luar prediksi para dukun palsu, para gadis ini malah berubah jadi psikopat, apalagi Katie yang dari awal cuma gadis polos. Lalu mereka membeli korek yang sudah pasti tahu gunanya untuk apa. Melihat wajah orang itu yang sudah babak belur, mereka masih belum puas dan mulai menuangkan bensin. Kembali kepada Jason yang kini tengah disekap. Si Sheriff bilang kalau ia akan menemukan para gadis itu dan pastinya akan melakukan sesuatu kepada mereka. Di sana juga terdapat dua gadis yang kemungkinan akan dijadikan bahan adu gabrut yang baru. Seperti biasa, menawari uang menjadi bagian paling akhir dari sebuah negosiasi. Akan tetapi para gadis tak peduli. Si Sheriff harus memilih kepalan tangan mereka. Jika kosong seperti ini, maka ia selamat. Akan tetapi, pilihan kedua ia malah memilih 5 batang korek api. Itu berarti ia harus ditembak 5 kali. 5 kali tembakan ternyata kosong. Si Sheriff merasa lega dan meminta maaf dengan tulus atas kejadian yang lalu. Kedua gadis ini yang sudah bebas lalu menolong Jason. Sementara Katie dan Sloan, mereka buru-buru pergi entah kemana. We drugged you. Sementara itu, Jed sudah lebih dulu disekap dan terlihat sangat lemas. Lalu mereka tanpa ampun mengajar seorang anak di depan ibunya sendiri. Tapi mau gimana lagi? Para gadis yang semula lugu ini malah jadi psikopat gara-gara keluarga ini sendiri. Setelah yang satunya tamat, si ibu dibawa ke anaknya yang satu lagi. Keadaan Lukas pun tak jauh berbeda. Dari sekian banyak orang yang menjahati mereka, cuma Lukas yang tak terlalu buruk. Karena itu, para gadis memberikannya kesempatan asal ia mau memukuli ibunya sendiri. We'll kill you. If you let me go. What do you think, Katie? Supaya mereka aman, para gadis ini sudah membersihkan sidik jari mereka. Lalu ia sengaja menaruh pistol di tangan Lukas. Sloan pun menembak Lukas lagi dengan meninggalkan sidik jarinya sendiri. Seolah dia yang membunuh para korbannya. Tapi maklumin aja, berubah jadi psikopat tak berarti berubah juga kualitas otaknya.
Sekarang giliran si ibu. Ia sangat ketakutan dan akan membayar berapapun. Tapi maaf saja, para gadis tak berniat bernegosiasi dengan keluarga mereka. You promised that you wouldn't kill me. I'll tell you. Hello? Hey! You don't mean that, but it is Grace. Setelah kejadian itu, para gadis kembali kehidupannya semula, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dan dengar-dengar, Sloan dan Katie akan pergi ke Amerika untuk bekerja di sana. Karena mereka akan pergi merantau, film pun akhirnya selesai. Bagaimana dengan film kali ini? Sungguh memuaskan sekali pastinya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan film kali ini silahkan subscribe aja, supaya gak ketinggalan dari film selanjutnya. Saya undur pamit, sekian dan terima kasih.